Selamat malam, saya Arif Partono. Materi kita hari ini akan membahas mengenai literatur review. Literatur review adalah bagian dari mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah yang biasanya diambil di semester 6 dan memiliki kredit 3 SKS. Materi ini disampaikan kepada mahasiswa yang akan segera menulis proposal dan skripsi. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga. Fokus kita adalah mengenai kajian pustaka. Saya Arif Partono Prasetyo, dan kelas yang saat ini sedang diajar adalah 4209. Oke, ke pembahasan kita lanjutkan dengan topik mengenai parafrase. Seperti tampil di dalam slide yang dapat dilihat, parafrase adalah teknik pengutipan. Untuk mengutip, pastikan kita melakukan pengutipan dengan benar, kemudian sumbernya ada dan juga dituliskan dalam daftar pustaka. Disarankan untuk setiap sumber yang digunakan disimpan dalam bentuk file PDF ataupun hasil capture dari screen atau save PDF dari website yang digunakan. Disarankan juga bagi mahasiswa untuk menggunakan parafrase secara maksimal. Mengapa demikian? Karena parafrase adalah mengutip pandangan orang, tetapi penulis menggunakan kalimat-kalimat atau ide sendiri, yang tentunya tidak menyimpang dari ide asli dari apa yang dikutip tersebut. Kemudian penggunaan tanda kutip harus dioptimalkan, dalam arti jika setiap sering kita menggunakan tanda kutip, maka itu menunjukkan kredibilitas kita rendah. Artinya apa? Artinya karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolah atau mengalurkan kalimat mandiri. Mengapa kita harus melakukan pengutipan? Khusus kita nih sebagai mahasiswa, melakukan atau menggunakan kutipan adalah hal yang wajar karena kita biasanya dianggap belum memiliki kredibilitas untuk menyampaikan pandangan kita sendiri. Nah, sedangkan tujuan untuk melakukan pengutipan ada beberapa hal. Pertama, kita mengakui pandangan orang lain, karya orang lain, dan peran atau kontribusi mereka dalam riset kita dengan melakukan sitasi dan dituliskan di daftar pustaka. Itu juga menunjukkan bahwa kita nih sebagai penulis memiliki kedalaman serta keluasan pengetahuan terkait topik yang dibahas. Tentunya ini terkait dengan jumlah dan variasi kutipan yang kita gunakan. Biasanya mahasiswa hanya mengutip 1 atau 2 sumber saja. Menurut saya itu masih jauh dari standar. Disarankan untuk jurnal bisa menggunakan jurnal dari beberapa negara karena merupakan salah satu bentuk indikasi bahwa kita sudah menggali cukup luas. Pengutipan juga memperlihatkan bahwa kita sebagai penulis memiliki kredibilitas yang tinggi karena kita mau menghargai orang lain dan kita bersedia atau menuliskan dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Manfaat lain adalah memberikan justifikasi dan dukungan terhadap pandangan kita. Kita menuliskan sesuatu dan kita merujuk ke hasil penelitian atau hasil tulisan yang sudah pernah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya, kutipan juga memberikan gambaran mengenai keragaman sudut pandang yang dimiliki oleh penulis karena dia sudah menggali dari berbagai literatur yang sudah dibaca.
Selanjutnya, manfaatnya juga dapat menunjukkan adanya celah atau peluang untuk riset yang dapat dikembangkan dilakukan oleh penulis. Dan terakhir, tujuan dari pengutipan adalah memastikan kita sebagai peneliti penulis tidak melakukan plagiarisme. Sebagaimana kita ketahui, plagiarisme adalah bentuk pelanggaran yang mendapatkan sanksi berat di lingkungan akademik. Seperti baru saja disampaikan bahwa melakukan parafrase, pengutipan dapat menghindarkan kita dari tindakan plagiarisme. Apa yang disebut plagiarisme? Plagiarisme merupakan tindakan secara sengaja ataupun tidak dalam menggunakan kalimat, ide, pandangan orang lain tanpa memberikan kredit kepada pihak tersebut. Beberapa contohnya, menggunakan kalimat penulis lain, kita tuliskan di hasil penelitian atau karya ilmiah kita tanpa memberikan sitasi yang tepat. Contohnya, misalnya kita mengutip dari ASIS 2019. Nah, kita tuliskan ASIS 2019. Dan jangan lupa di daftar pustaka harus tersedia. Prinsipnya, apa yang kita gunakan sebagai kutipan harus tersedia di daftar pustaka. Dan sebaliknya, apa yang kita tulis di daftar pustaka harus ada di dalam sitasi atau kutipan dalam karya tulis ilmiah kita. Bentuk plagiarisme yang lain adalah menggunakan ide penulis lain tanpa memberi sitasi yang tepat. Misalnya, kita menuliskan karya ASIS tadi, tapi kita menuliskan ASIS 2018. Nah, menunjukkan bahwa kita sebagai peneliti juga melakukan sitasi, pengutipan, tanpa dasar yang jelas. Berikutnya, bentuk lainnya adalah melakukan sitasi secara penuh tanpa menggunakan tanda kutip. Ini juga menunjukkan bahwa seolah-olah apa yang kita tulis itu adalah ide atau pandangan kita. Padahal itu adalah hasil kita membaca dari karya tulis sebelumnya. Bentuk lain plagiarisme adalah meminjam struktur kalimat penulis lain tanpa menyebutkan sumber. Nah, kalimatnya kita tetap sama, kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tidak ada sumber yang dicantumkan. Dan yang terakhir, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa sumber kutipan di dalam tulisan, di dalam karya ilmiah kita berbeda dengan daftar pustaka. Nah, berikut yang tadi saya sampaikan adalah contoh-contoh plagiarisme. Untuk beberapa dosen, plagiarisme dianggap merupakan pelanggaran berat sehingga dapat menghasilkan sanksi yang relatif berat, misalnya mengulang sidang, mengulang proposal, ataupun DE. Oleh karena itu disarankan rekan-rekan bisa mempelajari hal ini, karena ini sangat mudah sebenarnya, hanya membutuhkan waktu untuk dipelajari dan dipraktekkan. Mulailah dengan latihan-latihan menggunakan kalimat-kalimat sendiri ketika melakukan sitasi, dan jangan lupa menuliskan sumbernya. Demikian materi mengenai plagiarisme dan parafrase pada sesi ketiga ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dapat diajukan langsung melalui kolom chat yang tersedia, atau dapat mengirimkan pesan melalui akun media sosial yang menjadi jalur komunikasi dengan saya sebagai dosen kelas 4209. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran materi penelitian, metodologi penelitian dan penulisan ilmiah pada sesi ketiga, khususnya pada bab parafrase dan plagiarisme. Kiranya materi tersebut bermanfaat, dapat menjadi pendukung untuk rekan-rekan dalam menuliskan proposal atau skripsinya. Selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada
penjelasan yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan saja secara langsung. Dan minggu depan jangan lupa untuk melakukan submit tugas terkait parafrase dan plagiarisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.